Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Maulana dengan NIM 210510201075, ingin menjelaskan tentang komunikasi antar pribadi. Pengertian komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang. Menurut DeVito, komunikasi antar pribadi adalah penyampaian pesan oleh satu orang dan penerimaan pesan oleh orang lain dengan berbagai dampak dan peluang untuk memberikan umpan balik secara menyeluruh. Menurut Effendi, komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal atau non-verbal. Komunikasi antar pribadi ini adalah komunikasi yang hanya dua orang, seperti suami istri, dua sejawat, dua sahabat dekat, guru murid, dan sebagainya. Komunikasi antar pribadi merupakan action oriented, ialah suatu tindakan yang berorientasi pada tujuan tertentu. Tujuan komunikasi antar pribadi itu bermacam-macam. Beberapa di antaranya sebagai berikut ini. Yang pertama, mengungkapkan perhatian kepada orang lain. Yang kedua, menemukan diri sendiri. Yang ketiga, menemukan di dunia luar. Yang keempat, membangun dan memelihara hubungan yang harmonis. Yang kelima, mempengaruhi sikap dan tingkah laku. Yang keenam, mencari kesenangan atau sekedar menghabiskan waktu. Yang ketujuh, menghilangkan kerugian akibat salah komunikasi. Yang kedelapan, memberikan bantuan. Ciri-ciri dari komunikasi antar pribadi adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, keterbukaan. Kemampuan menanggapi dengan senang hati informasi yang diterima di dalam menghadapi hubungan antar pribadi. Kualitas keterbukaan mengacu pada tiga aspek dari komunikasi interpersonal. Pertama, komunikasi interpersonal yang efektif harus terbuka kepada komunikannya. Yang kedua, empati. Empati adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami orang lain pada suatu saat tertentu dari sudut pandang orang lain itu, melalui kacamata orang lain itu. Berbeda dengan simpati yang artinya adalah merasakan bagi orang lain. Orang yang berempati mampu memahami motivasi dan pengalaman orang lain, perasaan dan sikap mereka, serta harapan dan keinginan mereka untuk masa mendatang, sehingga dapat mengkomunikasikan empati baik secara verbal maupun nonverbal. Yang ketiga, dukungan. Situasi yang terbuka untuk mendukung komunikasi berlangsung efektif. Hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan di mana terdapat sikap mendukung individu, memperlihatkan sikap mendukung dengan bersikap deskriptif. Yang keempat, rasa positif. Seseorang harus memiliki perasaan positif terhadap dirinya, mendorong orang lain lebih aktif berpartisipasi, dan menciptakan situasi komunikasi kondusif untuk interaksi yang efektif. Yang keempat, kesetaraan. Komunikasi antar pribadi akan lebih efektif bila suasananya setara. Artinya, ada pengakuan secara diam-diam bahwa kedua belah pihak menghargai, berguna, dan mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan. Kesetaraan meminta kita untuk memberikan penghargaan positif, tak bersyarat kepada individu lain. Proses-proses komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi terdiri dari produksi pesan, pengelolaan pesan, koordinasi interaksi, dan persepsi sosial. Produksi pesan adalah proses menghasilkan perilaku verbal dan nonverbal yang dimaksudkan untuk menyampaikan sesuatu keadaan batin kepada orang lain guna mencapai tujuan sosial. Pengelola pesan meliputi menginterpretasi perilaku komunikatif orang lain dalam upaya untuk memahami makna perilaku dan implikasi perilaku mereka. Koordinasi interaksi adalah proses menyelaraskan aktivitas produksi pesan dan pengelola pesan juga dengan perilaku lainnya. Terakhir, persepsi sosial, termasuk menyalami diri kita sendiri, orang lain, hubungan sosial, dan peranata sosial. Pengertian proses dapat diartikan sebagai rangkaian atau peristiwa yang sedang berlangsung untuk mencapai suatu hasil tertentu. Proses komunikasi itu sendiri merupakan rangkaian kegiatan atau peristiwa ketika pesan mulai disampaikan sendiri
sampai terjadinya tindakan sebagai pengaruh dari pesan itu atau tidaknya perubahan pada sasaran. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.